Mari kita mulai dengan kebenaran yang sulit. Kekristenan di barat berdarah. Pengikut lebih cepat dari seorang politisi yang meninggalkan janji kampanye pagi hari setelah hari pemilihan. Mari kita perjelas, Muslim bukanlah alasannya. Berhenti menyalahkan kami. Anda bahkan membiarkan Yesus diejek sebagai kebebasan berbicara, sementara imanmu sendiri hancur dari dalam. Masalahnya bukan kita, itu kamu. Baiklah, sekarang kita sudah membereskannya. Mari kita bicara tentang bagaimana kekristenan mengalaminya. Ya, krisis identitas besar di seluruh dunia. Dan maksud saya besar. Kita berbicara tentang kerugian tingkat epik di sini. Seperti tim sepak bola kalah 10-0, lalu menyalahkan wasit. Jadi, datanya berasal dari Pew Research Center. Menurut survei terbaru mereka, kekristenan adalah pengikut yang berdarah, terutama di apa yang disebut jantung Kristen. Mari kita mulai dengan pecundang terbesar, Italia, tempat kelahiran Katolik. Roma, rumah Vatikan. Menurutmu, tempat ini akan menjadi benteng kekristenan? Tapi tidak. Italia mengalami pendarahan orang Kristen pada tingkat yang mengkhawatirkan. 28,4% orang pergi untuk semua orang yang bergabung. 28:1. Itu bukan penurunan, itu terjun bebas. Bahkan jantung gereja tidak bisa menjaga kawannya sendiri. Anda tahu, ini bukan tentang orang luar. Ini tentang krisis di dalam. Jerman, rumah reformasi, halaman belakang Martin Luther, yang secara luas dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di barat dan sejarah Kristen. Ternyata itu juga rumah bagi eksodus besar-besaran. 19,7% orang berangkat untuk semua orang yang bergabung. Mungkin mereka melihat gereja Jerman pajak dan pemikiran. Tidak, terima kasih. 15 tahun yang lalu 61% orang Jerman milik seorang Katolik atau gereja Protestan. Hari ini sekitar 26% orang Jerman secara resmi terdaftar sebagai Katolik dan 23,7% sebagai Protestan. Prancis pernah dengan bangga disebut putri tertua gereja. Sekarang terdata 15,8 orang meninggalkan agama Kristen untuk setiap penganut baru. Negara yang membangun katedral Notre Dame sekarang memperlakukan bangunan bersejarah ini lebih sebagai tempat wisata daripada rumah ibadah. Ketika Notre Dame terbakar pada 2019, dunia berduka bukan karena hilangnya pusat spiritual, tapi untuk situs warisan budaya. Itulah kekristenan Prancis secara singkat. Arsitektur mengesankan, signifikan secara budaya, dan kosong secara spiritual. Orang Prancis lebih cenderung menghadiri, mencicipi anggur daripada misa minggu. Dan terus terang, mereka mendapatkan lebih banyak pencerahan spiritual dari yang pertama. Polandia. Sekarang, yang satu ini benar-benar mengubah kepala. Polandia bukan hanya Katolik, itu sangat Katolik. Sebuah negara di mana iman bukan hanya masalah pribadi, tetapi bagian yang membanggakan dari identitas nasional. Dari kunjungan agung ke pausan untuk ziarah besar-besaran dan rosario di setiap rumah tangga, Katolik telah lama menjadi jantung budaya Polandia. Tapi semuanya telah bergeser dengan 12,4 orang meninggalkan agama Kristen untuk semua orang yang bergabung. Bahkan Polandia merasakan gelombang pasang, terutama kalangan muda Polandia. Semakin kecewa dengan gereja, frustasi oleh skandal keterikatan politik. Dalam arti bahwa institusi tradisional sudah tidak berbicara dengan kenyataan lagi. Selanjutnya, Spanyol. Tanah katedral yang megah dan tradisi Katolik selama berabad-abad dijalin ke dalam setiap festival, dan pertemuan keluarga pernah menjadi mahkota. Spanyol dengan bangga membawa panji Katolik lintas benua, bahkan mendapatkan gelar pembela iman. Tapi waktu telah berubah. Bulan lalu
untuk setiap orang yang bergabung dengan agama Kristen. 12,2% sedang mengemasi tas mereka dan menuju keluar pintu. Ya, Anda mendengar dan membacanya dengan benar. Generasi muda terutama melangkah mundur, waspada terhadap tradisi kaku di gereja yang sering dilihat selangkah dengan kehidupan modern. Terutama kerumunan yang lebih mudah tidak membeli apa yang dijual gereja lagi. Skandal, pandangan usang, dan cengkraman tradisi yang menyesakkan telah mendorong banyak orang untuk mencari makna di tempat lain. Dan itu terus berlanjut ke Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Australia, Kanada. Daftarnya dimainkan seperti kekalahan beruntun terburuk dalam sejarah olahraga, di mana penggemar tim tuan rumah semua sudah pulang paruh waktu. Dan tidak, saya tidak sedih kekristenan menurun. Justru sebaliknya. Sebenarnya saat kabut kepalsuan hilang, cahaya kebenaran bersinar lebih terang. Ini adalah perjalanan sejarah yang alami. Ketika orang mencari dengan tulus, mereka menemukan kebenaran. Dan seperti biasa, kebenaran tidak hanya bertahan. Kebenaran akan menang pada akhirnya. Ini baru permulaan, insya Allah. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.